Rapid trigger lagi. Sudah kali kelima aku bahas rapid trigger karena emang hype-nya lagi besar. Sekarang aku akan review keyboard Hall effect dari Yunzi yaitu RT75. Secara desain tidak terlihat gaming sama sekali. Menggunakan layout 75% exploded dengan rotary knob. Build quality knob bagus berbahan metal. Gak diberikan tekstur juga sehingga permukaan halus. Feel klik berasa mantep dan gak berisik saat digunakan. RT75 memakai bodi berbahan full plastik. Layer paling atas berwarna abu sedangkan layer tengah warna hitam seperti colorway keycapsnya. Build quality berasa cukup solid untuk sebuah keyboard plastik. Kalau aku tebak sih ini bodi yang sama dengan Yunzi B75. Pada sisi depan hanya terdapat port USB Type-C karena RT75 cuma memiliki satu varian koneksi yaitu wired. Tapi kenapa polling rate terbatas di 1 kHz saja? Padahal sekalian tembusin ke 8000 kalau memang wired only. Lalu di bagian bawah kita diberikan 5 buah rubber fit serta head adjustment. Build quality peninggi oke, minim wobble. Seperti biasa aku nyaman mengetik pakai step pertama karena step kedua terlalu tegak. Lanjut bahas keycaps. Aku suka sama colorway keycaps bawaan keyboard ini. Cocok banget dengan warna case sehingga kita nggak perlu bingung cari keycaps yang sesuai. Kualitas juga oke. Keycapsnya tebal berbahan PBT setebal 1,5 mm. Double shotnya pun rapi banget, nggak pecah-pecah. Ditambah printing legend rapi, terlihat jelas, letak konsisten, dan dipakai nyaman karena menggunakan cherry profile. Perihal keycaps gak ada komplain, udah mantep. Untuk switch kita dikasih satu pilihan yaitu Automobile Pink. Feel cukup smooth karena factory loop. Spring pink pun tidak terdengar sama sekali. Tapi walau memakai stem model box, vertical wobble masih cukup berasa. Untung horizontal wobble minim. Keyboard ini sebenarnya support hot swap, namun terbatas di Automo magnetic sehingga compatibility sangat minim. Performa stabilizer bawaan terbilang bagus menggunakan model plate mount. Kaki stem memang belum rata, namun kuantitas loop di ujung wire pas. Housing juga tight di plate. Alhasil minim rattle dan ticking tanpa perlu tuning. RT75 sudah dibekali dampener seperti silicone case foam serta platform. Tentu ketika diketik tidak terlalu terdengar suara hollow. Cuman entah kenapa sound profile keyboard ini berasa kasar banget. Mungkin masih susah ya bikin sound profile enak di keyboard Hall effect. Bukan masalah besar sih karena kebanyakan gamer tidak peduli atau bahkan pakai headset ketika main game. Tapi buat yang peduli bakal jadi deal breaker. Coba kita dengarkan langsung sound test dari Yunzi RT75. Untuk typing feel mantep kok, sesuai sama kebutuhan gamer yaitu firm. Walau menggunakan mounting gasket, cuma plat memakai bahan stainless steel sehingga feel kerasa stiff. Keyboard ini juga dibekali doctor board yang membuat typing feel konsisten dari ujung ke ujung. Nah sekarang aku mau bahas performa gaming. RT75 menggunakan web-based driver yaitu QMK.top. Di sana kalian bisa atur actuation point dari 0,1 mm sampai 4 mm. Nggak perlu ku jelasin, pada tau lah ya, udah sering ku bahas. Kalau mau aktifkan rapid trigger, kalian bisa ke mode customize. Pilih key yang akan disetting dan nyalakan toggle full quick triggernya. Untuk settingan paling kencang ada di 0,2 mm, sedangkan paling lambat 2,5 mm. Aku set di 0,2 mm untuk trigger serta reset supaya responsif. Nah, kalian juga bisa setting dead zone. Dalam kondisi default, dead zone berada
berada di 3,7 mm, tapi bisa di-set sampai ke paling bawah yaitu 4 mm. Setelah aku coba memang tidak sekencang itu. Dilepas 0,2 mm baru ke reset ketika bottoming out. Menurutku ini wajar karena settingan reset rapid trigger mentok di 0,2 mm. Namun ketika pemakaian ternyata bener-bener mantap. Nggak ada stuttering, nggak ada stalled input, nggak ada bug mengganggu, bener-bener lancar. Padahal aku setting rapid trigger di semua keys. Ini bagus banget sih karena problemnya keyboard HM murah ya software bug. Ada yang inputnya stuttering, jadi ketika dipakai main FPS jalannya nyendet-nyendet. Ada juga masalah dead zone, entah itu atas atau bawah. Hal-hal kayak gitu sama sekali nggak aku rasakan di Yunzi RT75. Itu aja udah cukup ngejelasin kalau implementasi rapid trigger keyboard ini bagus. Fitur rapidnya bisa dipakai secara maksimal tanpa kendala. Selama pemakaian fitur rapid trigger membantu aku di game Overwatch, karena di game itu aku membutuhkan keyboard yang bisa membantu mengejar movement cepat minim delay. Hal ini tentu nggak bisa dirasakan jika kalian memakai keyboard mekanikal biasa. Fitur-fitur seperti down keystroke, mode tab, serta toggle key pun hadir. Nggak perlu kujelasin juga karena fungsi sama seperti keyboard rapid lain. Overall, jika ditanya apakah RT75 menarik? Sebagai opsi rapid trigger murah, aku rasa keyboard ini kurang murah. Kalau aja bisa dibuat lebih murah, mungkin aku akan saranin. Kecuali Yunzi mau update firmware dan software, lalu kasih kita fitur seperti SOCD atau SnapTap. Di harga 1,5 jutaan masih oke lah, selama kebutuhan memang cuma buat main game. Mungkin itu aja dariku. Sekian, terima kasih.